Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, yang mewakili Gubernur, sampaikan salam saya pada beliau satu warna. Mestinya hadir beliau di sini, tapi saya mohon maaf Pak Mustafa, saya lupa telepon beliau. Kalau saya telepon, insya Allah pasti hadir. Yang saya hormati senior Cipopon, ini juga satu warna juga nih. Senior saya, Senator, mewakili Ketua DPD, ini saya hormati Pak Rektor, Profesor Agus Papahan, sesepuh Profesor Didi Turmudi yang amat saya banggakan. Beliau selalu bersama koperasi kapanpun dan dari manapun. Pimpinan BI, sahabat saya, sahabat kita semua, Dr. Mustopo, Ketua Dekopindil Jawa Barat, Ketua Panitia, seluruh Ketua Dekopinda se-Jawa Barat, pengurus koperasi sekunder Jawa Barat, koperasi primer, dan insan-insan penggiat koperasi yang amat saya banggakan. Wakil Bupati Bandung, terima kasih atas kiranya. Wakil Wali Kota Banjar, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Dari pagi sampai siang hari ini semua kita dapat hadir dalam acara Hari Koperasi ke-17 Jawa Barat. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentu dari hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Mustafa, sejak saya mengikuti berbagai acara, baik tingkat desa, kelurahan sampai internasional, tidak ada yang kalah acara hari ini. Karena 8 orang yang memberi sambutan. Sambutan terbanyak sepanjang sejarah dalam acara resmi. Saya tahu maksudnya ini Pak Mustafa. Kenapa mesti 8 orang? Kita akan memilih presiden yang ke-8. Ada harapan beliau agar presiden ke-8 ini benar-benar melaksanakan ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi gotong royong. Itu adalah hal yang harus dilakukan oleh presiden ke-8. Itu maksudnya Pak Mustafa itu. Sehingga saya tidak tahu apalagi yang saya mau sampaikan. Dari laporan ketua panitia sampai kepada Ibu Edi, semua sudah disampaikan. Tapi karena saya memilih hadir di sini, pertanda bahwa koperasi memang ada kebersamaan, koperasi ada kekeluargaan, dan koperasi ada kesetaraan. Saya memilih mengikuti permintaan Pak Mustafa. Harusnya dari 5 hari yang lalu saya harus ada di Australia, ada undangan UKM di sana. Hari ini saya seharusnya rapat dengan Presiden Koperasi se-ASEAN di Genting Highland, Malaysia. Tapi saya lebih memilih bertemu dengan konstituen koperasi, penggiat koperasi. Dan di sana semua bisa diwakili dan substansinya tidak berubah. Kenapa? Karena saya memberikan penghargaan, apresiasi, kebanggaan saya kepada Dekopinwil Jawa Barat, Dekopinda seluruh koperasi yang mampu melaksanakan acara ini di tengah-tengah masih ada riak-riak kecil dari gelombang yang besar. Itu adalah militansi, ketaatan terhadap konstitusi, ketaatan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dekopin oleh Pak Mustafa dengan seluruh jajarannya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, salah satu tujuan Dekopin yang dibentuk pada tanggal 12 Juli 47 yang dulu bernama Sokri berubah menjadi Dekopin, salah satu tujuannya adalah memperjuangkan cita, nilai, dan prinsip koperasi. Cita apa yang diperjuangkan? Tidak lain adalah mimpi, harapan, cita-cita Bung Hatta sebagai bapak koperasi, yaitu
koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional. Itu cita yang harus diperjuangkan oleh Dikopin, yang merupakan daripada harapan, mimpi, dan cita-cita daripada kita. Nilai apa yang seperti yang Dikopin adalah kegotong royongan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kegotong royongan adalah jati diri bangsa Indonesia. Jadi jati diri bangsa Indonesia sama dengan jati diri koperasi, yaitu kegotong royongan. Siapa yang mengatakan itu adalah proklamator yang bernama Bung Karno. Bung Karno tatkala mengajukan dasar negara falsafah hidup bangsa Indonesia yang bernama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Bung Karno berkata, "Tuan-tuan sekalian, saya mengajukan dasar negara Pancasila yang terdiri 5 sila. Apabila tuan-tuan tidak setuju dengan 5 sila, maka 5 sila bisa diperas menjadi trisila. Apabila tuan-tuan tidak setuju dengan trisila, maka trisila bisa diperas menjadi ekasila. Dan ekasila itu adalah kegotong royongan." Itulah jati diri bangsa Indonesia dan jati diri koperasi. Kemudian prinsip apa yang diusulkan adalah kekeluargaan. Oleh karena itu, maka negara ini, koperasi harusnya menjadi pilar negara. Kenapa koperasi menjadi pilar negara? Ada 5 hal yang penting harus kita lakukan. Yang pertama adalah koperasi sebagai pengaman lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang tadi, kegotong royongan dan kekeluargaan. Kegotong royongan melahirkan kekeluargaan, kekeluargaan menghadirkan kebersamaan. Yang ketiga adalah koperasi melestarikan kegotong royongan dan kearifan lokal. Yang keempat, koperasi membangun nilai, karakter, dan norma. Yang kelima adalah koperasi menjamin penurunan kemiskinan dan ketimpangan. 5 hal itu merupakan indikator untuk koperasi sebagai pilar negara. Cipopon, Pancasila bukan pilar negara. Cipopon dan beberapa legislator dulu memutuskan ada 4 pilar negara: Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya mengatakan bahwa Pancasila bukan pilar negara, karena Pancasila rumahnya Indonesia, dasar negara, falsafah hidup bangsa Indonesia, pedoman bangsa Indonesia. Tapi saya setuju ada 4 pilar negara. Yang keempatnya adalah koperasi sebagai pilar negara. Dan saya telah membuat sebuah buku yang sudah diuji oleh sebuah perguruan tinggi di Makassar yang namanya Universitas Negeri Makassar. Dari kajian tersebut, maka saya diberi gelar profesor oleh Universitas Negeri Makassar. Secara akademik, secara empiris, buku ini itu adalah memiliki dasar yang kuat untuk menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Bapak Ibu sekalian, Pak Mustafa saya tahu kenapa banyak yang memberikan sambutan. Di samping tadi soal kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetaraan. Koperasi harus melakukan perubahan di tahun politik ini. Harus berani melakukan perubahan di dalam kontestasi politik 2024. Perubahan apa? Perubahan kepemimpinan nasional di semua tingkatan, berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi konstitusi. Hari ini negeri ini telah hadir tidak dalam keadaan lurus melaksanakan ekonomi konstitusi. Oleh karena itu, Ibu Erni Senator, Adinda Sargunawan eksekutif, dan yang wakil gubernur dan anggota DPRD, jadilah pejuang untuk menghentikan karpet merah bagi kapitalis. Gantikan dengan karpet merah untuk koperasi. Kenapa? Negeri ini jauh dari neoliberalisme. Negeri ini jauh dari ekonomi liberal. Negeri ini jauh dari kapitalis. Karena itu sangat tidak sesuai dengan landasan konstitusi kita, sangat tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi. Kita lihat, ada 2 sila dalam Pancasila yang mengamanahkan untuk setiap pemimpin, setiap pelaksana negara ini untuk melaksanakan ekonomi konstitusi, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila kedua
kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dua sila ini diterjemahkan dalam tujuan nasional yang tadi Cik Popol telah sampaikan, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan nasional. Tidak mungkin konglomerat perusahaan swasta BUMN yang menciptakan kemakmuran untuk seluruh Indonesia, tidak mungkin. Yang bisa melakukan itu hanya koperasi, di mana landasannya adalah pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas produk. Disusun mengandung mana diciptakan, dibuat. Siapa yang bangun? Negara. Mulai dari presiden, legislator, eksekutif, legislatif, di semua tingkatan harus menciptakan, harus membuat. Nah sekarang kenapa cita-cita Bung Hatta belum terwujudkan koperasi menjadi sokong guru perekonomian? Karena negara belum hadir melaksanakan pasal 33 ayat 1. Harusnya negeri ini memiliki undang-undang perekonomian nasional yang memberi ruang gerak, yang memberi fasilitas dalam segala hal untuk koperasi, sehingga koperasi mengair, memancing di laut lepas, bukan dalam akuarium. Sekarang koperasi memancing di akuarium, swasta memancing di laut lepas. Oleh karena itu, maka kita harus menghadirkan pemimpin di masa akan datang yang mampu melaksanakan keadilan sosial. Karena keadilan sosial implementasinya adalah ekonomi, dan ekonomi landasan bergeraknya harus pasal 33 ayat 1. Di sini hadir dari Bank Indonesia. Bapak bisa baca undang-undang BI Indonesia. Itu lebih liberal daripada undang-undang BI, undang-undang Bank Amerika. Bapak boleh baca. Undang-undang kita lebih liberal daripada undang-undang Bank Amerika. Amerika negara liberal, tapi lebih liberal undang-undang kita dibanding dengan undang-undang Amerika. Celakalah koperasi dibuatnya. Nah oleh karena itu Pak Mustafa bagus mengajak ini senator, legislator untuk hadir sini supaya kita berjuang bersama-sama melakukan perubahan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Siapa calon-calon pemimpin yang mau melaksanakan pasal 33 keadilan sosial, Pak Mustafa instruksikan, pilihlah dia, karena itulah teman kita melaksanakan ekonomi konstitusi. Tapi siapa yang membangun negeri ini menuju kepada ekonomi yang berwatak individualistis, yang kamu lahirkan kapitalisme, jauhi dia, karena tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi. Setuju Pak Mus? Setuju seluruh pegiat koperasi Jawa Barat? Ada 26.000 badan usaha koperasi, kurang lebih anggotanya 6 juta. 6 juta itu kakak, kalau dikali minimal 18 juta. Kalau Dr. Ferry mau jadi calon gubernur di sini 18 juta itu. Saru Gunawan mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur 18 juta. Tapi kalau Pak Ridwan Kamil masih mau, tunda dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di Hari Koperasi Tundang ini kita jangan jadikan hanya sebagai rutinitas. Setiap tahun kita peringati, tapi yang paling penting adalah di Hari Koperasi setiap tahun kita harus renungkan apa yang menjadi cita mimpi Bung Hatta, yaitu bekerja sebagai sokong guru perekonomian nasional. Kemudian kita meramu berbagai kegiatan, merancang berbagai kebijakan, melakukan advokasi kepada legislator kita, kepada eksekutif kita untuk melaksanakan ekonomi konstitusi, sehingga 2045 insya Allah negeri ini sudah menjadi negara kesejahteraan, karena koperasi mampu menjadi pelaku ekonomi nasional yang dominan. Itulah perjuangan kita semua. Mudah-mudahan nanti Pak yang Wakil Gubernur sampaikan Pak Ridwan Kamil, mulai sekarang hentikan, sekali lagi hentikan pemerintah Jawa Barat, Bupati Wali Kota Jawa Barat menyiapkan karpet merah untuk para kapitalis. Siapkan karpet merah untuk koperasi, karena koperasi yang mampu menjamin terciptanya daripada kemakmuran untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Setuju ya? Karena sudah setuju, alhamdulillah saya akhiri.
karena dari tadi sudah banyak yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh kita terhadap membangun koperasi adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan secara resmi dibuka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional Keturunan se-Jawa Barat. Lebih kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.